Warga YouTube, jumpa lagi bersama saya Egy Arojo di kesempatan hari ini. Pagi hari ini saya di kota sejarah di Balibo dan tepatnya di Monumen Balibo 5 ya. Dan saya berkesempatan bertemu dengan orang yang sangat luar biasa menurut saya, karena beliau ini tidak hanya dikenal saja di Timor Leste, tapi juga dikenal di kalangan masyarakat di Indonesia. Dan untuk itu saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Raul Lemos. Ya, apa kabarnya Pak Raul? Ya, Pak Raul, di Timor Leste kita dengar Pak Raul dari pengusaha gerak memberikan perhatian terhadap pembangunan industri media di Timor Leste. Kenapa itu dilakukan? Awalnya saya pengusaha, terutama lebih kepada bidang konstruksi, ekspor impor, dan kita mencoba untuk masuk ke dalam industri juga. Nah, salah satunya industri media ini kan juga termasuk industri. Mengamati selama hampir 20 lebih tahun setelah kita merdeka, aku berpikir bahwa ya mungkin aku juga bagusnya berkontribusi dalam industri media, sehingga bisa memberikan informasi kepada publik, baik dari kalangan bawah menengah sampai ke atas, bahkan bisa mempublikasikan tentang Timor Leste sampai ke luar negeri. Itu keinginan utama yang saya inginkan. Ya, kalau sejauh ini pemerintah melihat medianya Pak Raul ini seperti apa? Apakah memberi kontribusi yang bagus karena sering mengangkat informasi dari bawah? Saat ini karena kami waktu muncul dengan karakter investigasi, sehingga ya saya tidak melihat kepada pemerintah, tapi saya lebih melihat kepada publik, kepada bawah, tanggapan masyarakat di bawah itu bagaimana tentang media ini. Itu yang lebih penting. Pemerintah itu adalah satu organ yang di bawahnya tentu ada Menteri Komunikasi, terus ada Dewan Pers, apa semua yang punya power, punya ini untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di Timor Leste. Tapi publik di bawah ini sendiri yang bisa memberikan nilai kepada media yang ada di seluruh Timor Leste, bahkan media di seluruh dunia, bahwa media mana yang baik, media mana yang memberitakan hal-hal yang baik, yang perlu dan yang tidak perlu, itu mereka menilai, publik yang menilai. Dan responnya positif. Dan kami pada prinsipnya ya tetap mengharapkan dukungan pemerintah, karena semua tidak luput dari dukungan dan support pemerintah. Ya, kalau sejauh ini dari segi anggaran, apakah pemerintah itu juga memberikan, pemerintah Timor Leste saat ini juga memberikan dukungan finansial terhadap perkembangan media di Timor Leste? Karena kita ketahui kalau di Indonesia seperti itu. Ada begini ya, dari sebelum 5 tahun yang lalu, pemerintahan 5 tahun yang lalu, itu sebenarnya ada dukungan pemerintah untuk media, walaupun kecil, tapi itu sangat signifikan, karena bisa membantu perkembangan media yang ada di Timor Leste. Terus terhenti selama 5 tahun, dan sekarang pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Perdana Menteri membuat kami, abang besar kami selalu yang kami inginkan, kami sebut di bawah kepemimpinan beliau memulai lagi dari Menteri Muda Komunikasi untuk memberikan perhatian kepada media-media yang ada di Timor Leste. Walaupun kecil, seperti tadi malam sudah dijelaskan, mungkin dalam bahasa Tetun, bapak-bapak kurang paham, tapi bisa menanyakan kepada kawan-kawan jurnalis yang ada di sini, mereka semua bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Intinya ada support yang akan diberikan. Dengar-dengar Pak Raul juga mau bikin stasiun TV, benar nggak? Sekarang kan orang membuat TV itu tidak susah lagi. Kalau dulu orang mendirikan TV itu perlu antena kemana-mana, budgetnya besar. Sekarang mendirikan TV ya saya rasa easy aja kalau ada keinginan. Yang penting, yang terutama itu adalah dukungan dari kalangan bawahnya, terutama jurnalis. Ini yang perlu
wartawan itu perlu. Kalau kita mendirikan TV, terus kalau kita tidak ada dukungan human resource-nya, ya, itu SDM-nya, itu nggak bisa jalan. Semua bisa berjalan tergantung kepada mereka. Mereka ini adalah pelakunya gitu. Ya. Kalau dari Pak Raul kaitan dengan media di Timor Leste, apa harapannya kepada pemerintah? Harapan saya kepada pemerintah itu sebenarnya begini ya. Kita sebenarnya sangat mendengar senang seperti dukungan pemerintah kepada subsidi pemerintah untuk para media itu bagus. Tapi kalau saya pribadi ya, saya lebih berpikir bahwa lebih baik dana yang diberikan kepada media-media. Kalau orang sudah mengambil keputusan untuk mendirikan satu media, berarti dia sudah berpikir matang-matang secara manajemennya, sanggup gak untuk membiayai media ini, sanggup gak media ini berdiri dan terus ke depan. Ya. Karena kita tahu bahwa media sekarang itu tidak terlalu memberikan income yang bagus secara ekonomi, sangat tidak ekonomis. Orang mendirikan media, bukan saja di Timor Leste, di Indonesia juga media-media besar juga sekarang sudah kalah bersaing dengan YouTuber, dengan tergantung konten yang itu udah luar biasa. Bahkan kita lihat sekarang itu media-media besar malah owner media-media besar malah punya pendekatan kayak YouTuber yang punya nama. Nah ini kita harus sadar bahwa ya ke depan persaingan media itu yang paling ketat bukan lagi sesama antara media, misalnya secara antara stasiun TV atau apa, tapi persaingan yang paling berat itu adalah para anak-anak adik-adik kita muda yang sangat kreatif. Nah itu yang menjadi ini. Jadi saya lebih berharap pemerintah itu sebenarnya lebih bagus subsidi itu memberikan misalnya diberikan kepada para jurnalis untuk training, untuk apa, sehingga bisa membeli kapasiti mereka dengan lebih baik lagi. Itu menurut saya lebih bagus daripada diberikan kepada media-media. Karena media-media dia mendirikan media, dia sudah berpikir bahwa dia sanggup untuk apapun resikonya gitu. Terima kasih Pak Raul. Pak Raul mau ke Jakarta atau mau? Aku mau ke Dili. Mau ke Dili. Tapi sering pulang pergi. Ya, pulang pergi. 50-50 ya. Aktivitas pengusahanya masih jalan? Masih lah. Siap. Sekarang ada tangani pekerjaan apa? Proyek kita di sini tuh kebanyakan kita nangani proyek pemerintah. Proyek pemerintah ya. Tapi sejauh ini jalan sukses ya Pak Raul. Kenapa? Jalan sukses ya Pak Raul. Ya begitulah. Semuanya kan tergantung kepada siapa pemimpinnya gitu loh. Oke. Kalau misalnya ya kita juga misalnya pemerintah yang lalu bukan tidak baik. Ya. Tapi kan kita semua tahu bahwa mengalami krisis yang luar biasa. Kita kebetulan ada sedikit sepemahaman antara para bapak-bapak bangsa kita. Ya. Itu terus datang ditambah dengan COVID. Nah itu kan juga mempengaruhi selama 5 tahun itu. Nah sekarang pemerintahan baru ini kita berharap semuanya akan berjalan lebih bagus lagi sehingga bisa membawa Timor Leste untuk bersaing dengan negara-negara lain di Asia terutama. Oke. Baik, terima kasih Pak Raul. Warga YouTube, itu dia perbincangan saya dengan Pak Raul Lemos, suami dari kita ketahui Ibu Kris Dayanti, yang saat ini juga ada di Parlemen atau DPR RI Indonesia. Kita dukung selalu hubungan ini tetap berjalan karena Pak Raul ini sering bolak-balik terus, tentu akan bawa hal baru dari Indonesia di sini juga. Kita harap hal-hal baru yang dari Indonesia bisa mempengaruhi perkembangan di Timor Leste. Terima kasih Pak Raul. Ya.